Kegelapan menyelimuti desa penari, sebuah perkampungan terpencil di lereng. Gunung Lau, hanya beberapa lampu minyak yang tampak remang-remang dari balik jendela-jendela rumah tua, menerangi sedikit kegelapan yang mencekam. Rumah-rumah itu sendiri tampak seperti tengkorak tua yang usang, dinding-dindingnya terbuat dari kayu lapuk yang hampir roboh. Atapnya dipenuhi lumut dan dedaunan kering. Angin malam berdesir pelan di antara pepohonan rindang yang mengelilingi desa, menciptakan suara-suara yang menyeramkan, seakan-akan berbisik rahasia-rahasia gelap. Keheningan malam hanya diselingi oleh suara jangkrik yang bercicit nyaring, menambah kesan mencekam suasana. Udara terasa dingin dan lembab, menusuk tulang hingga ke sumsum. Bayangan-bayangan panjang tercipta oleh cahaya lampu minyak yang redup, menari-nari di dinding-dinding rumah, seakan-akan ada makhluk tak kasat mata yang sedang bermain-main. Sebuah kabut tipis menyelimuti lembah, menambah kesan mistis dan menyeramkan. Di kejauhan, suara anjing menggonggong terdengar samar-samar, seakan-akan memperingatkan akan sesuatu yang berbahaya. Desa penari, dalam kegelapan malamnya, menyimpan misteri yang terselubung, menunggu untuk diungkap oleh siapapun yang berani menjelajahinya. Suasana mencekam itu seakan-akan mencengkeram siapapun yang berada di sana, menciptakan rasa takut dan ketidakpastian yang tak tertahankan. Pak Karto, lelaki tua renta dengan kulit keriput bak kulit kayu dan rambut putih yang kusut, berdiri gemetar di depan rumahnya. Matanya, yang dulunya tajam, kini sayu dan dipenuhi rasa takut yang amat sangat. Jari-jari keriputnya menunjuk ke langit malam yang gelap gulita. Tubuhnya bergetar hebat. Angin malam berdesir dingin menerpa wajahnya yang pucat pasi. Namun rasa dingin itu tak sebanding dengan rasa takut yang menggigit tulang sumsumnya. Di kejauhan, di antara bintang-bintang yang berkelap-kelip, terlihat bayangan samar. Bayangan itu semakin lama semakin jelas, berbentuk seperti keranda yang melayang di udara. Bayangan itu tak mengeluarkan cahaya, namun memancarkan aura dingin dan mencekam yang membuat bulu kuduk Pak Karto merinding. Ia tak mampu bersuara, hanya bisa menunjuk dengan jari-jari gemetar, seolah-olah ingin memperingatkan sesuatu yang mengerikan. Wajahnya yang keriput semakin menegang, mulutnya terbuka sedikit, seakan-akan ingin berteriak namun tak mampu mengeluarkan suara. Bayangan keranda itu melayang perlahan, mendekati desa, membawa serta aura kematian yang semakin terasa. Pak Karto tahu, pertanda buruk telah datang. Desa mereka akan kembali dihantui oleh kematian misterius. Ia hanya bisa berdoa, berharap malapetaka itu tak menimpa keluarganya. Ketakutan yang amat sangat membuat tubuhnya semakin lemas, dan ia hanya bisa terpaku di tempat, menyaksikan bayangan keranda itu mendekat dengan perasaan putus asa. Di tengah kuisem yang kelam, di sebuah desa terpencil, suasana mencekam menyelimuti. Kabut tebal menyelimuti tanah, membuat segala sesuatu tampak samar dan misterius. Di langit yang gelap, sebuah keranda terbang melayang dengan tenang, seolah-olah tidak terpengaruh oleh gravitasi. Keranda itu terlihat tua dan usang, dengan ukiran-ukiran rumit yang menceritakan kisah-kisah lama. Namun keindahan ukiran itu tidak mampu menghilangkan rasa takut yang menyelimuti siapapun yang melihatnya. Bayangan keranda itu melayang perlahan, seakan-akan sedang mencari sesuatu di bawahnya. Suara angin berdesir lembut, tetapi di balik suara itu, ada bisikan-bisikan halus yang seolah memanggil. Penduduk desa yang terbangun dari tidur mereka, menatap ke langit dengan mata terbelalak, merasakan aura kematian yang menyelimuti. Jadi masuk, keranda terbang itu bukanlah pertanda baik. Di antara kabut, keranda itu tampak semakin jelas, melayang tanpa suara, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk menuntut janjinya. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, dan ketakutan mulai merayap ke dalam hati mereka. Beberapa orang berusaha menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk, tetapi rasa dingin yang menusuk tulang membuat mereka terjaga. Keranda itu terus melayang, dan saat cahaya bulan menembus kabut, bayangan sosok di dalam keranda mulai terlihat. Wajah pucat dan mata kosong menatap tajam ke arah desa, seakan-akan mencari jiwa yang akan dibawa pergi. Suasana semakin mencekam, dan penduduk desa mulai berbisik, saling memperingatkan tentang legenda yang mengatakan bahwa keranda terbang itu datang untuk menjemput mereka yang telah berbuat dosa. Ketika keranda itu melayang lebih dekat, suara gemerisik terdengar, seolah-olah ada suara tangisan yang terpendam. Penduduk desa merasakan ketakutan yang mendalam, dan beberapa dari mereka mulai berdoa, berharap agar keranda itu tidak memilih mereka. Sementara si keranda itu terus melayang, menembus kabut, membawa aura kematian yang tak terelakkan.
Dalam sekejap keranda itu menghilang ke dalam kegelapan, dan meninggalkan desa dalam keheningan yang mencekam. Namun rasa takut dan ketidakpastian tetap menghantui mereka, karena mereka tahu di sini keranda terbang itu akan kembali, dan saat itu tiba, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Mentari pagi belum sepenuhnya menyinari desa penari, namun bau anyir darah sudah lebih dulu menguar dari rumah Pak Made. Tetangganya, Dimaus Suti, yang hendak mengambil air di sumur, melihat pintu rumah Pak Made sedikit terbuka. Rasa curiga menggerogoti hatinya. Dia memberanikan diri mendekat, jantungnya berdebar kencang. Pandangannya tertuju pada tubuh Pak Made yang tergeletak kaku di lantai. Wajahnya pucat seperti kapur. Mata terbelalak ketakutan. Bibirnya terkatup rapat, namun ekspresi wajahnya menggambarkan kepanikan yang luar biasa sebelum ajal menjemputnya. Tangannya mengepal erat, seakan-akan masih berusaha melawan sesuatu. Nyi Suti menjerit, teriakannya memecah kesunyian pagi. Warga desa berhamburan datang, wajah mereka dipenuhi rasa takut dan penasaran. Mereka melihat tubuh Pak Made yang terbaring kaku, dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Namun, yang paling mencolok adalah bekas cakaran panjang, dan dalam di lehernya, seperti bekas cakar binatang buas, namun dengan bentuk yang tidak biasa, lebih seperti kuku yang sangat panjang dan runcing. Bekas cakaran itu terlihat sangat dalam, merobek kulit dan daging, hingga terlihat tulang di bawahnya. Tidak ada tanda-tanda perampokan, hanya kekacauan kecil di sekitar tubuh Pak Made. Seakan-akan korban sempat melawan sebelum akhirnya tewas. Suasana mencekam menyelimuti rumah Pak Made, menambah rasa takut yang sudah mencengkeram hati warga desa. Kematian Pak Made menambah daftar panjang misteri kematian yang terjadi di Desa Penari. Sebuah desa yang dikenal dengan cerita-cerita mistis dan legenda-legenda menyeramkan. Kematian ini, dengan bekas cakaran aneh tersebut, semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa ada sesuatu yang jahat bersemayam di desa mereka. Bulan purnama menerangi wajah tegang Bagas. Pemuda itu, dengan mata tajam dan rahang yang mengeras, berdiri di tepi hutan gelap yang mengelilingi Desa Penari. Di tangannya, sebuah senter tua dengan baterai hampir habis, dan sebuah tas kecil berisi peralatan sederhana. Pisau lipat, tali, dan kompas yang sudah usang. Dia mengenakan pakaian sederhana, namun kokoh, siap menghadapi apapun yang mungkin menunggunya di dalam hutan yang terkenal angker itu. Bagas, satu-satunya pemuda yang berani menantang misteri keranda terbang yang menghantui desa, menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tegang, di antara rasa takut dan tekad yang membara. Ia tahu bahaya yang mengintainya. Namun rasa penasaran dan keinginan untuk mengungkap misteri yang telah menelan beberapa nyawa penduduk desa mendorongnya untuk maju. Senternya menyinari jalan setapak yang gelap dan berliku. Daun-daun kering berderit di bawah kakinya, menambah suasana mencekam. Ia melangkah dengan hati-hati. Setiap derap langkahnya diiringi debaran jantung yang semakin cepat. Jeresangan pohon-pohon tinggi menari-nari di sekelilingnya, menciptakan ilusi sosok-sosok menyeramkan. Bagasi mengencangkan pegangan pisau lipatnya. Tekadnya bulat untuk mengungkap misteri keranda terbang, meskipun nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Perjalanan panjang dan berbahaya menunggunya, namun tekadnya tak akan goyah. Ia harus mengungkap kebenaran di balik misteri yang telah mencengkeram Desa Penari dalam ketakutan. Bagas menyusuri jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Hutan lebat membentang di hadapannya seperti mulut raksasa yang siap menelannya. Cahaya senternya hanya mampu menerangi beberapa meter di depannya. Sisanya hanyalah kegelapan yang pekat dan menakutkan. Dari Waikasi Waigen sama keranda terbang yang melayang di antara pepohonan tinggi. Suara dedaunan kering bergesekan terdengar, seperti bisikan-bisikan makhluk halus. Udara dingin dan lembab menusuk kulitnya. Bau tanah basah dan sesuatu yang tak dikenalnya tercium samar-samar, menambah rasa takut yang sudah menggigit hatinya. Suasana mencekam semakin terasa. Suara-suara aneh terdengar dari kegelapan. Dengkuran rendah, desisan pelan dan suara seperti tawa yang teredam. Bagasi mengencangkan pegangan pisau lipatnya. Jari-jarinya terasa dingin dan gemetar. Ia mencoba tetap tenang, mengingatkan dirinya sendiri akan tujuannya. Yun harus mengungkap misteri ini, meski nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Tiba-tiba, suara seperti ranting patah terdengar di dekatnya. Bagas tersentak, senternya diarahkan ke sumber suara, namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Dia melanjutkan perjalanannya. Langkahnya semakin hati-hati, telinganya menangkap setiap suara yang mencurigakan. Hutan itu seakan-akan hidup,
menguntitnya dari segala penjuru. Misteri keranda terbang semakin dalam, dan Bagas semakin tenggelam dalam kegelapan yang penuh. Dengan ketakutan dan misteri, Ime Mikazu seperti sedang diburu. Diintai oleh sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang jahat dan mengerikan. Bagas tersentak. Di hadapannya, dalam kegelapan hutan yang pekat, terlihat sebuah makam tua yang terbengkalai. Batu nisan yang sudah lapuk dan ditumbuhi lumut, menunjukkan usia makam yang sangat tua. Suasana di sekitar makam terasa sangat dingin dan mencekam. Angin berbisik-bisik di antara pepohonan, menciptakan suara-suara yang menyeramkan. Bagas mengarahkan senternya ke makam itu, mencoba melihat lebih jelas. Batu-batu nisan yang runtuh, tanah yang berlubang-lubang, dan suasana yang sunyi senyap, menciptakan suasana yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba, Bagas menyadari bahwa keranda terbang yang sedari tadi ia ikuti telah menghilang. Ia menengadahkan kepalanya, mencari bayangan samar keranda itu di antara pepohonan, namun tak terlihat apa-apa. Keranda itu seakan-akan telah lenyap begitu saja, meninggalkan Bagas dalam kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Sebuah perasaan tidak nyaman yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Ia yakin keranda terbang itu telah menghilang di atas makam tua ini. Makam ini pastilah memiliki hubungan dengan misteri. Keranda terbang yang telah menghantui Desa Penari. Bagas mendekati makam itu dengan hati-hati. Merasakan aura misteri yang sangat kuat dari tempat itu. Ia tahu, ia telah menemukan kunci dari misteri ini. Namun ia juga menyadari bahwa bahaya yang mengintainya semakin besar. Bagas sedang memeriksa salah satu batu nisan yang hampir roboh. Senternya menerangi ukiran-ukiran yang sudah hampir tak terlihat. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sebuah bayangan. Bayangan itu samar tapi cukup jelas untuk membuatnya tersentak. Sosok tinggi besar, dengan bentuk yang tidak jelas, berdiri di dekat makam. Bagas memutar senternya ke arah bayangan itu. Namun bayangan itu menghilang begitu cepat. Seperti asap yang tertiup angin, jantung Bagas berdebar kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan bulu kuduknya berdiri. Sosok itu, apa itu? Ia tidak bisa memastikan, tapi yang jelas sosok itu sangat menyeramkan. Ekspresi wajah Bagas berubah menjadi penuh ketakutan. Yui memegang erat senter dan pisau lipatnya, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Kegelapan malam seakan-akan semakin pekat, menambah rasa takut yang sudah menguasai dirinya. Ia merasa diintai, dikelilingi oleh sesuatu yang jahat dan mengerikan. Kejadian itu semakin memperkuat keyakinannya bahwa makam tua ini menyimpan rahasia yang sangat mengerikan, dan ia mungkin telah menyinggung sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Yui harus segera pergi dari tempat ini, sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Namun rasa penasarannya masih mengusiknya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang misteri keranda terbang dan makam tua ini. Pertempuran antara rasa takut dan rasa penasaran menguasai pikirannya. Bagas berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang. Kakinya menginjak ranting-ranting kering dan batu-batu tajam. Namun ia tak mempedulikannya. Yang sudah dipikirannya hanyalah untuk menjauhi makam tua itu. Menjauhi hutan yang mengerikan itu. Napasnya tersengal-sengal, dada terasa sesak, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, mata terbelalak ketakutan. Yulu seisewena ada siut yang mengejarnya dari belakang. Sesuatu yang jahat dan mengerikan. Ia berlari tanpa henti. Melewati pepohonan yang lebat dan jalan setapak yang berliku. Suara dedaunan kering yang bergesekan, terdengar seperti suara langkah, kaki yang mengikutinya. Ia semakin mempercepat larinya, tak berani menoleh ke belakang, takut melihat apa yang mengejarnya. Dalam kegelapan di kejauhan ia melihatnya. Keranda terbang itu melayang perlahan di antara pepohonan, seperti hantu yang melayang-layang di malam hari. Bagas semakin mempercepat larinya. Ketakutan yang luar biasa menguasai dirinya. Yurni warus loladeng di wahai ini nirwaus selamat. Bayangan keranda terbang itu semakin jelas, semakin dekat. Bagas berlari dengan sisa-sisa tenaganya, berharap bisa lolos dari kejaran maut itu. Hutan itu bagaikan labirin yang tak berujung, dan ia bagaikan tikus yang dikejar kucing. Ia harus selamat, ia harus hidup. Hutan kembali sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan, membawa serta daun-daun kering yang berputar-putar. Suara keranda terbang yang tadi terdengar samar-samar, kini telah lenyap di telan kegelapan malam. Bagas telah menghilang, lari tunggang langgang meninggalkan hutan yang menyimpan misteri itu. Desa Penari kembali terendam dalam kesunyiannya yang mencekam. Misteri keranda terbang tetap menjadi misteri. Tak seorang pun yang tahu asal-usulnya.
Tak seorang pun yang berani mendekatinya. Hanya cerita-cerita dan legenda yang beredar dari mulut ke mulut menambah aura misteri yang menyelimuti desa itu. Makam tua di tengah hutan lebat itu tetap berdiri kokoh, menjaga rahasianya dengan rapat. Bayangan sosok menyeramkan yang terlihat oleh Bagas tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Keranda terbang itu kadang muncul, kadang menghilang, menciptakan ketakutan dan misteri yang tak pernah berakhir. Desa Penari dengan misteri keranda terbangnya akan tetap menjadi legenda yang menakutkan, sebuah cerita yang akan terus dikisahkan dari generasi ke generasi. Sebuah misteri yang mungkin tak akan pernah terungkap, hanya desiran angin dan bayangan keranda terbang yang samar-samar yang akan menjadi saksi bisu dari misteri yang tak terpecahkan itu.